Jadi gue akan melakukan trip ke salah satu dataran tinggi yang ada di Jawa Tengah. Kita udah sampai di Kawah Sikidang, guys. Yeah. Gimana? Dingin gak ya? Di sini agak anget. Tadi di atas dingin sekali. Atis. Udah panas coy. Pas asapnya kesini panas. Burung kacamatanya. Dan di sini nggak bau belerang, guys. Kalau yang sebelah sini. Yang anak-anak muda yang punya gebetan di sini nih, direkomendasikan di sini. Kaku orang muda. Kaku amat ngomongnya. Kita udah sampai ke parkiran Candi Arjuna. Jadi ini kita lagi di parkirannya ya. Tuh. Jadi di Candi Arjuna ini bukan cuman ada Candi Arjuna aja, tapi ada candi-candi lainnya. Kayak yang di depan gue ini ada namanya Candi Gatot Kaca. Nah. Terus selain Candi Gatot Kaca ada Candi Semar, Candi Sembadra, Candi Sri Kandi, Candi Puntadewa sama Candi Setiaki. Oke, karena di sini tutupnya itu 4:30, kita mau langsung masuk aja ke candi-candinya ya. Oke, kita langsung lanjut. Nah, kita jalan ke candinya, guys. Kita buru-buru soalnya 4:30 tutup. Sekarang udah jam 3:30. Kalau dari Kawah Sikidang tadi cuma 5 menitan sampai. Deket banget soalnya. Jadi mungkin agak terburu-buru ini kita ya. Dan ada satu lagi di sini ada info-info dari Akamsi. Jadi di sini bisa ke zona 2. Nah, zona 2 itu jaraknya lumayan jauh dan di sana kita bisa melihat sunset dan ada beberapa spot-spot lainnya. Tapi gue nggak bisa infoin detail karena tadi gue tanya-tanya pun mereka nggak bisa infoin detail. Cuman pokoknya ada beberapa spot-spot sama bisa lihat sunset di sana. Dan itu kita naik jeep yang sudah disediakan di parkiran Candi Arjuna tadi. Nah, untuk biayanya naik jeep itu 600.000 per mobil. Dan maksimal itu isinya 6 orang. Cuman gue tadi nggak nanya lebih spesifik ya karena buru-buru. 6 orang itu sama supirnya apa enggak. Pokoknya 6 orang. Oke, jadi segitu aja informasi ke zona 2 yang 600.000 harganya lewat itu naik jeep lah. Pokoknya jaraknya agak jauh-jauh katanya 5 kilo gitu dari spot ke spot. Oke, kita langsung lanjut aja fokus ke Candi Arjunanya. Nanti ada beberapa historinya mungkin akan gue jelaskan juga ya. Candi-candi ini sedikit historinya yang gue ngebase-nya dari Google pastinya, mungkin ke Wikipedia ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Kita ke kiri dulu. Komplek Candi Setiaki. Di sini tulisannya Setiaki. Setiaken. Candi Gatot Kacanya tadi ya, yang ada di awal. Ini di depan kita udah ada Candi Setiaki. Jadi candinya kecil ya, emang tidak sebesar. Mungkin teman-teman ngebayangin kayak Candi Borobudur atau Candi Prambanan, itu nggak segitu ya. Ini emang candi-candi kecil. Dan untuk Candi Setiakinya ini masih dibangun. Entah masih dibangun atau kena gempa ya, aku nggak tahu juga. Nah, ini dia. Tuh.
So, lokasi Candi Setyaki ini terletak sekitar 200 meter sebelah barat dari kompleks Candi Arjuna. Dan dulunya tempat ini tuh masih dipakai tempat peristirahatan atau tempat singgah sementara nih teman-teman. Candi Setyaki sendiri terdiri dari dua bangunan, satu bangunan utama yang berdiri tanpa atap candi, dan yang satu lagi bangunan lain yang hanya berupa dasar bangunan menyerupai Dharmasala. Candi Setyaki ini merupakan candi Hindu ya teman-teman. Jadi di sekeliling candi ini tuh banyak perkebunan gitu loh. Yuk kita berlanjut ke candi selanjutnya. Jadi kalau yang dari Kawasi Kidang itu nggak apa-apa. Sampai jam berapa tadi? Jam 5 ya? Setengah 5. Sampai setengah 5. Jadi kalau yang bukan dari Kawasi Kidang, yang bukan pakai tiket terusan, cuman sampai jam 4. Jam 4 lewat udah nggak boleh masuk. Nah, kalau yang sudah tiket terusan dari Kawasi Kidang, itu bisa masuk, batasnya sampai setengah 5 masuknya. Gitu. Ini hari biasa ya, weekday. Kalau weekend, sampai jam 5. Nah, itu di depan udah banyak candi-candinya. Jadi sepertinya yang 5 candinya itu ada di sini semua teman-teman. Soalnya di situ ada terlihat 1, 2, 3, 4, 5. Komplek percandian Candi Arjuna. Tuh. Asik juga sih tempatnya tuh, lega gitu loh. Tuh. Kita lihat dulu sekelilingnya ya. Cuman kalau posisinya lagi rame banget, pasti ini banyak banget orang nih. Seret, aduh. Soalnya tempatnya lebih kecil dari Candi Prambanan. Dari kompleks Candi Prambanan maksud gue. Kalau Candi Prambanan kan udah ketahuan kan gede-gede candinya. Ayah udah sampai sana dia. Itu candi apa itu? Kita mulai dari yang paling kanan dulu ya. Yang paling kanan ini ada Candi Sembadra nih teman-teman. Sesuai dengan namanya, dalam tradisi pewayangan Jawa adalah Sembadra ya, yaitu Dewi Subadra atau sosok perempuan yang dipersunting oleh Arjuna. Sebagai istri, Sembadra memiliki karakter yang unik. Seorang yang penyabar, budi pekerti baik dan setia, sehingga banyak dari masyarakat yang tahu tentang budaya wayang tokoh Dewi Subadra yang dianggap sebagai sosok istri ideal yang perlu dijadikan sebagai contoh bentuk pendidikan tentang moral kepada generasi muda di masa datang, terutama kaum perempuan modern. Di sebelah Candi Sembadra ada Candi Puntadewa nih teman-teman. Seperti candi lainnya di kelompok Arjuna, ukuran Candi Puntadewa tidak terlalu besar. Namun candi ini tampak lebih tinggi. Tubuh candi berdiri di atas batur bersusun setinggi sekitar 2,5 meter. Tangga menuju pintu masuk ke dalam ruang dalam, tubuh candi dilengkapi pipi candi dan dibuat bersusun 2 sesuai dengan batur candi. Pintunya dilengkapi dengan bilik penampil dan diberi bingkai yang berhiaskan motif kertas tempel. Ruang dalam tubuh candinya sempit dan terdapat sebuah yoni yang patah pada bagian ceratnya. Di ketiga sisi lainnya terdapat jendela yang bingkainya diberi hiasan, kala serta hiatas motif sulur sebagai bingkainya, sama dengan yang terdapat di pintu. Sekitar setengah meter di luar kaki candi terdapat batu yang disusun berkeliling memagari kaki candi. Atap candi tersusun tinggi ke atas menyerupai Meru, berupa 3 tingkatan di mana puncaknya berbentuk ratna menyerupai teratai bertumpuk 2. Lanjut, di sebelah Candi Puntadewa ada Candi Sri Kandi. Jadi candi-candi di sini merupakan candi-candi kuno nih teman-teman, yang merupakan juga candi tertua di Indonesia yang berada di dataran tinggi Dieng. Candi ini dibangun antara akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9. Dan ini saling berdampingan semua ya candi-candinya yang 5 deret itu. Selain itu, Candi Sri Kandi ini memiliki gaya arsitektur yang masih terpengaruh dengan India, seperti Candi Arjuna, Candi Semar, dan Candi Sri Kandi ini. Tapi Candi Sri Kandi ini justru punya relief Trimurti, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma yang terpahat di setiap dinding luarnya. Candi selanjutnya adalah Candi Semar.
Candi ini mirip banget dengan Candi Parasurameswara yang ada di India dengan bentuk mandapa, sehingga penyebutan dalam bahasa Jawa seringkali dianggap pendapa atau ruang pertemuan. Pada zaman dahulu, Candi Semar juga digunakan oleh para pendeta atau Brahmana agama Hindu sebagai tempat persiapan sekaligus pertemuan sebelum menghadap ke candi utama untuk melakukan upacara keagamaan. Candi yang terakhir adalah Candi Arjuna nih teman-teman. Jadi Candi Arjuna ini terletak di sebelah Candi Srikandi dan di depannya Candi Semar. Candi Arjuna ini dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno nih teman-teman. Candi ini diperkirakan sebagai candi tertua di Jawa. Hal tersebut dibuktikan dalam prasasti yang ditemukan di sekitar kompleks Candi Arjuna yang tertulis tahun 731 Saka atau 808 Masehi. Sejarah pembangunan candi ini masih belum bisa dipastikan secara rinci karena minimnya sumber-sumber yang ditemukan. By the way, di bagian dalam candi-candi ini, di bagian semua candinya ya, di dalamnya itu wangi banget teman-teman. Dan sepertinya candi ini masih digunakan untuk ibadah. Jadi semua candinya tuh dalamnya wangi banget teman-teman. Terutama Candi Arjuna itu paling wangi daripada semuanya. Sorry ya, jadi Candi Arjuna tadi bukan yang terakhir, tapi yang terakhir ini Candi Gatotkaca yang terletak di bagian pintu masuk Candi Arjuna, kompleks Candi Arjuna, sorry. Jadi Candi Gatotkaca ini juga merupakan salah satu candi Hindu yang berada di dataran tinggi Dieng. Nama Gatotkaca sendiri diberikan oleh penduduk dengan mengambil nama tokoh wayang dari cerita Mahabharata. Sebelumnya, kompleks candi ini terdiri dari Candi Setyaki, Nakula, Sadewa, Petruk, Nalagareng, dan Gatotkaca Antawirya. Namun sekarang hanya Candi Gatotkaca yang masih berdiri dan dikelompokkan dalam keadaan rusak. Kemudian dipugar oleh kantor suaka peninggalan sejarah dan purbakala. Yaps, itu tadi adalah sedikit sejarah yang ada di kompleks Candi Arjuna nih teman-teman. Jadi udah semua gue bahas ya candi-candinya. Nah sekarang kita mau keluar karena sudah disenggol-senggol oleh bapak petugasnya. Hehehe. Kenapa sih ya? Sudah mulai perindang-perinding. Awalnya emang dingin banget. Perindang-perinding. Ya, jadi kita sudah selesai. Sampai sini aja ya. Soalnya emang udah ditutup. Tadi kita samperin sama petugasnya karena emang sudah waktunya tutup. Sudah dipersilahkan untuk keluar. Jadi seperti itu tadi Candi Arjuna, kompleks Candi Arjuna ya. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sama nyalain loncengnya juga supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @perindangperindingadventure. Soalnya di sana gue juga info-infoin sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue posting dulu di Instagramnya. Pastinya di Instagramnya juga bakalan lebih up to date. Oke deh, itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video trip berikutnya. Thank you semuanya.